Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Senang sekali boleh bersama-sama untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Alkitabnya menjawab. Seri pembahasan Alkitabnya menjawab akan memberikan kekuatan iman kepada kita dalam mempelajari kebenaran firman Tuhan ini. Alkitabnya menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Sebelum kita belajar Alkitabnya menjawab, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami mau belajar firman-Mu. Mohon Roh Kudus Tuhan menyertai kami dalam mempelajari firman Tuhan. Alkitab-Mu ini akan menjawab berbagai pertanyaan yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, di mana saja saudara berada, Alkitab Tuhan ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Seri pembahasan Alkitab yang pertama ini, saya memberikan sebuah judul adalah Dasar bagi saya dan saudara untuk beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan yang pertama adalah, siapakah contoh utama yang mendasarkan imannya pada firman Tuhan ini dan bukan pada pendapat manusia? Sudah tentu adalah contoh itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 4 ayat 4. Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh setan, oleh iblis, Tuhan Yesus selalu mengatakan ada tertulis. Kita buka ayatnya di dalam Matius pasal 4 ayat 4. Firman Tuhan katakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Luar biasa. Pada ayat yang ke-7 juga, Yesus berkata kepada setan, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Coba saudara lihat, setiap kali setan memberikan cobaan kepada Yesus, mencobai Tuhan Yesus, Yesus katakan, Yesus mendasarkan imannya kepada firman Tuhan dengan mengatakan, ada tertulis. Luar biasa. Pertanyaan lebih lanjut. Mengapa tidak aman kalau saya dan saudara mendasarkan iman saudara pada pendapat manusia atau adat istiadat manusia? Jawab ada dalam Alkitab. Jawabannya ada dalam Alkitab ini. Jawabnya Alkitab ini menjawab. Amsal 16 ayat 25. Firman Tuhan katakan, ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus lagi mengajarkan di dalam Matius 15 ayat yang ketiga. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Saudara-saudara sekalian, Yesus mengecam mereka yang mendasarkan imannya pada perintah manusia, adat istiadat manusia. Pada ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-13. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ayat 13, jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Saudara-saudara lihat, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa Yesus sangat mengecam praktek agama yang hanya didasarkan pada pendapat manusia, kepada tradisi pembuatan manusia, bukan pada firman Tuhan ini. Saudara-saudara sekalian, Tuhan menghendaki saudara dan saya mendasarkan iman kita kepada firman Tuhan ini. Tidak aman di luar firman Tuhan ini. Pertanyaan yang ketiga adalah, apakah contoh kerugian besar bila mendasarkan kepercayaan saudara dan saya pada praktek agama, pada pendapat sendiri dan bukan kepada firman Tuhan? Apakah ada kerugian? Mari kita lihat contohnya. Kerugian besar yang mendasarkan praktek agama iman seseorang pada perintah manusia. Mari kita lihat ayatnya di dalam Matius pasal 7 ayat 21. Di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-21 memberikan penjelasan. Tidak aman mendasarkan
iman kita kepada teori manusia, pada perintah manusia. Pada Matius pasal 7 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-23. Firman Tuhan mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Ayat 22, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wah, luar biasa. Yesus memberitahukan kepada kita kerugian besar mendasarkan kepercayaan iman kita kepada perintah manusia dan bukan pada perintah Allah. Orang-orang yang ditolak Tuhan di dalam ayat ini benar-benar yakin bahwa kepercayaan dan praktek agama mereka berkenan kepada Tuhan karena semuanya dilakukan atas nama Tuhan. Tetapi ternyata kegiatan agama yang dilakukan dalam nama Tuhan saja belum tentu direstui Tuhan. Kegiatan agama, praktek agama yang didasarkan atas nama Tuhan tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab ini, tidak akan direstui Tuhan. Dan itu akan terjadi kerugian besar kepada orang-orang yang mendasarkan praktek agama mereka pada pendapat manusia, pada perintah manusia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pertanyaan yang berikut, untuk maksud apa Alkitab ini diberikan Tuhan kepada saudara dan kepada saya? Alkitabnya menjawab. Bukan saya menjawab, Alkitabnya menjawab. Di dalam 2 Timotius pasal 2 Timotius pasal 3 ayat 15 hingga ayat yang ke-17. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15, ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa maksud firman Tuhan ini diberikan kepada manusia. Kita baca ayatnya dalam 2 Timotius. Kita buka firman Tuhan. Bila mana saudara yang memiliki Alkitab, saudara boleh membuka bersama saya firman Tuhan. Alkitab menjawab pertanyaan, apa maksud Alkitab ini diberikan kepada manusia? Di dalam 2 Timotius 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16. Segala tulisan, ingat segala tulisan, bukan hanya sebahagian tulisan, tapi segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat yang ke-17. Dengan demikian, tiap manusia, kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Luar biasa. Firman Tuhan ini menjawab pertanyaan, untuk maksud apa Alkitab ini diberikan kepada manusia. Dan Alkitab ini menjawab. Tulisan-tulisan dalam Alkitab ini yang diilhamkan oleh Allah dari kejadian sampai Wahyu, semuanya itu untuk mengajar, menyatakan kesalahan, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Dan kita diperlengkapi untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Puji Tuhan, Alkitabnya menjawab pertanyaan, apa maksud Alkitab ini diberikan bagi saudara dan bagi saya? Pertanyaan yang kelima, mengapa anggota-anggota jemaat itu, khususnya anggota jemaat di Berea waktu itu ketika mereka baca Alkitab ini, mengapa mereka punya hati
memiliki hati yang lebih baik daripada jemaat yang ada di Tesalonika? Alkitab memberikan jawaban. Kisah 17 ayat yang ke-11. Firman Tuhan memberikan jawaban. Mengapa orang-orang Berea memiliki hati yang lebih baik? Hati mereka lebih baik daripada hati anggota jemaat di Tesalonika. Mengapa? Firman Tuhan menjawab. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Mengapa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saudara-saudara, anggota-anggota jemaat di Berea mendengar ajaran kebenaran firman Tuhan ini. Mereka tetap menyelidiki firman Tuhan ini untuk memastikan kebenaran yang tertulis yang ada dalam firman ini. Bukan hanya mendengar katanya-katanya. Mereka menyelidiki sendiri Alkitab ini dan hati mereka diberkati oleh Tuhan. Hati mereka lebih baik dari anggota jemaat di Tesalonika yang kurang mempelajari, menyelidiki Alkitab. Jadi, supaya saudara baik hati, belajarlah Alkitab ini. Lalu pertanyaan yang keenam. Dalam mempelajari Alkitab, apakah hanya pemimpin-pemimpin jemaat saja? Apakah hanya orang-orang kaya? Orang-orang berpendidikan? Apakah orang-orang kecil bisa mempelajari Alkitab? Alkitab ini menjawab. Di dalam Matius 11 ayat 25 Tuhan Yesus memberikan jawaban. Kita lihat ayatnya, Matius 11 ayat 25. Firman Tuhan katakan, pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Saudara lihat, firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus memberikan firman Tuhan ini kepada orang kecil sekalipun dapat memahami kebenaran firman Tuhan ini. Bukan hanya pemimpin jemaat, tetapi setiap umat Tuhan yang rendah hati dan sungguh-sungguh ingin mengetahui kehendak Tuhan akan pasti menemukan kebenaran dari firman Tuhan ini, bila mana saudara mempelajarinya dengan penuh doa dan kerendahan hati. Jadi, saudara-saudara, bukan cuma orang-orang besar, orang-orang berpendidikan bisa mengerti Alkitab. Saudara dan saya, orang-orang kecil sekalipun dapat memahami Alkitab ini. Lalu kemudian yang terakhir, pertanyaan yang ketujuh tentang Alkitab ini yang menjadi dasar iman bagi kita, yaitu bagaimanakah seharusnya sikap saya dan saudara terhadap firman Tuhan ini. Alkitab menjawab. Alkitabnya menjawab 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah. Menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bagaimana sikap saudara dan saya terhadap firman Tuhan ini ketika kita membacanya? Kita menerima firman Tuhan ini sungguh-sungguh benar bahwa sesungguhnya inilah firman Tuhan yang diilhamkan oleh Tuhan. Dan bila mana saudara dan saya membaca, menerima firman Tuhan ini, hidupkan ini dalam kehidupan kita, maka ini akan menjadi berkat yang luar biasa. Setelah Alkitab menjawab apakah keputusan saudara ketika saudara mempelajari Alkitab ini. Setelah saudara dan saya bertanya dan Alkitab menjawab, dan sekarang kita mengambil kesimpulan bahwa Alkitab ini adalah dasar bagi kita untuk beragama, khususnya beragama Kristen. Alkitab ini merupakan dasar bagi kita untuk mempraktekkan iman kita berdasarkan yang tertulis dalam firman Tuhan ini. Maukah saudara menerima firman Tuhan ini sebagai dasar dalam beriman? Maukah saudara mempelajarinya dengan penuh doa dan kerendahan hati? Kalau itu kerinduan saudara, mau mempelajari firman Tuhan ini, menerimanya sebagai panutan, sebagai ajaran, dan mempraktekkan
semua apa yang tertulis dalam firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah kami belajar firman Tuhan. Sesungguhnya firman Tuhan ini adalah dasar bagi kami untuk beriman kepadamu. Tolonglah kami untuk mempelajari firman-Mu dan mampukan kami untuk menghidupkan ajaran-ajaran firman Tuhan yang tertulis dalam firman-Mu ini. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan sudah dengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami orang berdosa, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam, Maranatha.